Tujuan LPNU itu mudah-mudahan bisa menyambungkan rantai-rantai yang putus itu. Sekarang alhamdulillah udah nyambung sedikit demi sedikit rantainya, dan LPNU berharap antar pelaku ekonomi bisa kerjasama. Si ini bisa membutuhkan dari sini, dari sini. Jadi tumbuhlah hubungan apa? Simbiosis mutualismenya seperti itu. Jadi intinya begini, kalau kita buka ternyata ya sebenarnya kalau semangat menguliakan anak bukan saya aja, saudara saya semua, dan kelihatannya yang lain juga sama sih, celele rata-rata. Anaknya bisa di Jawa, jadi beliau-beliau tuh di sini dari uang yang di mana Subang sama yang di Bekasi. Ya kalau nggak tahu, kita nggak tahu kalau yang lain ya maksudnya, tapi keluarga saya alhamdulillah apa motivasi pendidikan itu yang penting. yang kayak kita makan. Oh, jadi jangan anggap remeh pecel lele. Pecel lele saja bisa nikah 2 kali. Ayolah kita dagang. Bukan 2 kali, sejak 2. Oh iya, maksudnya itu betul. Ayolah kita dagang pecel lele. Yang jelek jangan dicontoh. Ini bercanda, Bu. Itu bukan jelek itu. Itu motivasi. Jalan menuju surga paling gampang. Yang ketawa biasanya mengharapkan dalam hati. Satu lawan 5 kalah. Aduh. Kata yang lain, memang jalan menuju surga cuma itu doang. Itu kan cepat ya itu cepat. Yakin itu ya. Soalnya ibu itu repot ya, pilihannya mau racun nggak mau madu, racun nggak mau, madu nggak mau. Terus rahasia buat kita ya yang punya prinsip jualan makanan. Jadi kadang-kadang itu kita jualan pecel lele, kenapa masih semangat terus? Setidaknya kita masih, walaupun untungnya nipis ya, dapur masih ngepul gitu. Jadi setidaknya buat makan cukup, keluarga cukup, sisanya ya buat beli es lah. Mau es kudo, mau es apa? Es kudo. Jadi rahasianya mah cuma sabar dan tawakal aja gitu. Nggak ada rahasia apa gitu. Ya konsepnya kita memang harus tekun. Ujian tetap ada, tapi kita pantang menyerah. Kalau dipikir saya dari Jatinangor itu pindahnya ya terus ke Ikopin, ke Unpad, terus ke Cilengkram, terus ke Majalaya, ke Permata, ke sini, itu luar biasa. Itu kan perjuangan ya. Perjuangan itu. Jadi proses dalam meraih kesuksesan. Karena begini, kenapa saya sampai sedikit itu? Saya pernah kerja di pabrik 6 tahun 7 bulan di Triplek di Ambon. Ya, di tahun 18. Keluar di SMA langsung saya kerja di sana. Bisa merasakan gimana kerja di pabrik. Terus yang namanya apalagi di luar Jawa ya, apa-apa mahal. Jadi kadang-kadang kita berpikir takut nggak bisa pulang lagi. Terus kerja cuma bisa buat makan, habis bayaran cuma berapa hari, habis lagi ngebon lagi kan gitu. Ya, terus akhirnya kita coba lah berjalan. Alhamdulillah untuk perasaan nggak ada, karena segitu barangnya ngalir. Apalagi kan model pecel lele ini kan makanan segar ya. Hari ini kita jualan, terus besok kita belanja, besok pun ngitung bati kan? Iya. Ya walaupun itu nipis atau bahkan minim, tetap kan regulasinya kan begitu. Jadi langsung beda sama yang ya maaf gitu, misalnya kayak yang lain lah, kadang-kadang ini kan misalnya barang banyak, ini kan kadang-kadang titipan orang.
Nah itu regulasinya kadang-kadang penghitungannya kan ada mungkin sebulan sekali atau apa. Nah kalau makanan gitu sekarang dapat besok belanja sisa berapa? Untung sedikit atau banyak? Tapi alhamdulillah tiap pagi tiap hari bekal anak ada, kebutuhan mana-mana ada, dan itu aja. Ya alhamdulillah kita tetap syukuri menikmati. Cuman jadi kekurangannya terlalu berkecimpung di sini kegiatan luar. Ketinggalan. Itu Ada konsekuensinya itu ya. tapi kita kan tidak menutup. Masih ada salah satu yang harus yang satu keluar, yang satu standby tetap. Iya. Dan ibunya aktif. Itu dia. Kemana-mana. Ya. Soalnya kalau saya keluar, ini resikonya warung menutup. Itu emang ini kan biasanya saya di warung-warung pecel, kedai-kedai pecel, cuman pecel paling bebek. Oh ada kepikiran gitu sop kaki yang kelas-kelas itu? Ya, ini salah satu jasa dari teman juga. Jadi kebaikan, kadang-kadang kebaikan kita tanpa disadari dibalas dengan kebaikan orang lain. Nah, Saya dikasih resep sama teman karena udah terlalu baik banget gitu. Ya kalau boleh saya sebut namanya itu Kang Ardi Adiantara dari Cicing. Itu kan dulu yang bimbing anak saya sampai masuk kuliah, kan dia pesantren di Jombang, alias sadar pesantren. Kalau dipikir dari pesantren mau nyoba keempat kan itu taruhannya luar biasa ini. ya pasti. Ini bisa masuk apa enggak? Nah, alhamdulillah dibimbing sama Kang Ardi tiap malam di sini, terus akhirnya kayak jadi keluarga sendiri. Kebetulan dia juga usaha, terus coba ngasih masukan, ngasih resep ke saya. Saya praktekkan, ya alhamdulillah. Itu juga jasa beliau, makanya sampai sekarang pun saya jadi keluarga sendiri. Jadi base menunya juga di sini sop kaki sapi. Nama ini saya kalau dipikir memperjuangkan saudara juga udah untuk lumayan. Bahkan saya keluarga yang susah cari kerja, ujungnya pengen buka pecel lele kan itu kita perjuangkan. Oh gitu ya. Nggak kepikiran bikin franchise gitu pecel lele Permata? Nggak kepikiran sih. Kita yang paling penting ekonomi merakyat gitu ya. Oke. kan gitu. Ya alhamdulillah. Terus masalah resep sebagaimana yang pernah disampaikan Ustazah Dede ya. Ustazah Dede. Kita kan waktu di sana gimana? Jadi kita itu nggak usah pelit resep sama orang. Karena kan Jangan takut tersaingin. ya takut tersaingin. Tapi alhamdulillah, dan siapapun yang tanya, tetap saya kasih. Alhamdulillah. Jadi kan kita ya kita sangat pelit sama yang mana. Itu kan masalah tergantung kopi ya tergantung tangan kita gitu. Padahal rahasia nggak ada. Tapi alhamdulillah ya kita syukuri aja. Mas, pesan-pesan buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang sedang berintis usaha. Kan Mas Sudar ini sudah ya belasan puluhan tahun lah berusaha, alhamdulillah sukses. Nah, ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman saudara-saudara kita? Pesan secara khusus nggak ada. Cuman memang usaha apalagi di pinggir jalan raya. Ini kan jalan umum, rintangan pasti banyak. Ya kita kan dengan sabar aja. Kita kan ingin selamanya sekuatnya kan di sini, maka banyak rintangan itu harus dihadapi dengan ini, kepala dingin, dengan tenang lah, nggak usah yang ya paling itu. Terus usaha itu bukan pecel lele aja ya, semua usaha itu pasti ada kesulitan, gangguan kan pasti ada. Tapi semua itu kan pasti ada jalannya juga. Ada jalan keluarnya mas.
Tapi alhamdulillah saudara-saudara juga ya, kalau datang ke sini ya, saya kadang-kadang boleh dibilang selalu memberikan motivasi lah ke saudara, ke teman. Ya. Pak Ketua, ada pesan-pesan buat pecel Permata? Alhamdulillah, mungkin ini salah satu program LPNU Ranca Ekek dengan dibuatnya konten channel YouTube LPNU Ranca Ekek, mudah-mudahan bisa membantu atau menambah omset, menambah link buat para pelaku ekonomi yang sudah tergabung. Jadi kita ini perdana di Pecel Lele Permata ini. Perdana. Ini perdana kita proyek di Masudar. Mudah-mudahan nanti ini tersebar kemana-mana, tahu di sini ada pecel lele enak. Terutama tuh ada apa? Sop kaki sapi. Buat yang lain pelaku ekonomi, Nadine Ranca Ekek siap didatangi tim channel YouTube LPNU ada Kang Hani. Dan gini ya, kemarin kan Depan kan kita ngobrol panjang lebar ya tentang usaha bisnis ya. Nah, kita kan orang lapangan, jadi bolehlah barangkali pengen ngobrol sharing di sini tentang kalau kesal tentang yang kita begitu, bolehlah ngobrol di sini. Kita kan Terbuka ya? Ya terbuka. Artinya kan kita nggak bisa memberi solusi, tapi setidaknya kan kalau ngobrol bareng-bareng kan ada pengalaman yang bisa dipetik. Gitu. Oh iya dulu begini. Pak, ada pesan-pesan Pak? Kalaupun ada teman-teman ada yang usahanya masih berangkat, jangan takut, tetaplah berusaha, tetaplah semangat. Allah tidak akan menukarkan rezeki. Dan di sini banyak di LPNU ini banyak para pengusaha-pengusaha di bidang kuliner, konstruksi, bahan bangunan. Kita berdayakan dari Nadine. Itu mungkin dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Semoga berkah, selamat, sukses. Satu lagi Nadine, ya. Mungkin pesan buat anggota LPNU yang lain, tujuan LPNU itu mudah-mudahan bisa menyambungkan rantai-rantai yang putus itu. Kalau kemarin kan sebelum ada LPNU pada nggak tahu nih, oh ini teh siapa ini. Sekarang alhamdulillah udah nyambung sedikit demi sedikit rantainya, dan LPNU berharap antar pelaku ekonomi bisa kerjasama. Si ini bisa membutuhkan dari sini, dari sini. Jadi tumbuhlah hubungan simbiosis mutualismenya seperti itu. Itu aja mungkin Kang Adi dari saya. Ya memang berdagang itu kan sudah terus mengatakan salah satu rezeki atau usaha yang paling berkah itulah dengan cara berdagang. Sebagaimana kita ingat Rasulullah pun beliau adalah seorang pedagang yang ulung gitu ya. Dan mungkin itu dapat kita petik hikmahnya sebagaimana tadi yang disampaikan sama Mas Sudar, betapa memang dengan usahanya ini beliau bisa menguliahkan, sekolahkan anak-anaknya sampai sukses gitu kan. Betapa berkahnya gitu dagang itu. Jadi kita nggak perlu melihat bagaimana apa usahanya, apa jualannya, apa dagang. Yang penting kan keberkahannya. Itu keberkahan. Itu poinnya. Dan salah satu usaha yang menurut Rasul diberkahi itu adalah dengan cara berdagang. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Saudara tadi dapat menginspirasi buat semua. Itu. Jangan sampai berputus asa, susah mencari kerja. Ya
nggak susah sih menurut saya. Kalau misalnya kerja apapun bisa jadi kerjaan gitu ya. Yang penting kesungguhan kitanya, kerja keras kita, dan sudah dibuktikan sama Mas Sudar. Beliau sudah sukses menurut saya, alhamdulillah, dengan cara berdagang bisa menghidupi keluarganya, bahkan plus bisa mensekolahkan anak-anaknya sampai sukses, sampai sarjana. Dan semoga ini bisa menginspirasi buat rekan-rekan saudara-saudara yang lain. Jangan berkecil hati, tetap semangat dan berhusnudzon kepada Allah. Mungkin itu saja dari kisah ini, hikmahnya buat kita. Gitu.